Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas soal perbandingan ya. Perbandingan. Soal perbandingan untuk persiapan CPNS 2024. Mari kita mulai nomor 1. Sebuah gedung sekolah dibangun oleh 8 orang. Berarti ini pekerjanya ada 8 ya. Ada 8 dan membutuhkan waktu 40 hari. Ini di sini waktu 40 hari. Oke. Jika sekolah tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 20 hari. Berarti taruh di sini 20. Berapa tambahan jumlah pekerja yang dibutuhkan? Oke, ingat ya, hati-hati. Ini yang ditanya adalah tambahan. Berarti kita cari dulu X-nya. Nah, karena ini angkanya cantik, ya, artinya 42 dan 20 ini merupakan kelipatannya. Maka kita bisa menggunakan trik abnormal. Yaitu di mana kita tentukan dulu langkah awal ini perbandingan senilai atau perbandingan terbalik ya. Langkah awalnya itu dulu. Kalau kita lihat ceritanya ini pekerja terhadap waktu, jadi perbandingan terbalik. Maka 8 menuju X, kita juga panahkan ini ke bawah. 40 jadi 20 itu dibagi 2. Karena ceritanya ini berbanding terbalik, berarti ini dikali lawannya. Karena ini bagi, belas ini kali. Jadi 8 kali 2 adalah 16 pekerja. Apakah langsung D? Tunggu dulu. Yang ditanya tambahan. Kalau ditanya tambahan berarti dikurangkan dulu sama jumlah mula-mula. Berarti 16 dikurang 8. Berarti tambahannya adalah 8. Jawabannya B. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Nomor 2. Sebuah keluarga memiliki persediaan beras yang cukup untuk 15 hari. Oke, berarti itu waktu. Ya, waktunya ada 15 hari. Bagi 6 orang. Berarti, nah, menghabiskan persediaan itu juga tergolong pekerjaan ya teman-teman. Jadi ini tulis 6. Jika 2 orang anggota keluarga pergi, berarti kalau 2 pergi, maka 6 kurang 2 yang digunakan 4. Ya. Jadi bukan 2-nya yang digunakan. Ya. Terus maka persediaan beras tersebut akan cukup untuk beberapa hari. Nah, kalau ini ditanya X. Lagi-lagi ini perbandingan terbalik karena waktu terhadap pekerja, maka karena angkanya ini nggak cantik, ya kita gunakan cara biasa. Jadi caranya adalah 15 per X karena berbanding terbalik. Nah, salah satunya dibalik. Kalau sebelah kanan dibalik, belah kanan aja. Kalau sebelah kiri dibalik, kiri aja, jangan dua-dua. Berarti 4 di atas, 6-nya di bawah. Untuk mempermudah menghitung, usahakan pecahannya dikecilkan dulu. Sama-sama dibagi 2 menjadi 2/3. Lalu kali silang. X dikali 2 bernilai 2X sama dengan 3 dikali 15 berapa? 45 ya. Maka X didapat 45 bagi 2. Sepertinya ini nggak ada jawaban. 45 dibagi 2, seharusnya jawabannya adalah ya X adalah 22,5. Ya, F 22,5. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sekarang soal nomor 3. Nah, lanjut. Sebuah gedung sekolah dibangun oleh 8 orang pekerja, berarti pekerjanya ada 8. Ya, dan membutuhkan waktu 40 hari, berarti di sini waktunya 40. Jika sekolah tersebut ingin selesai dalam waktu 20 hari. Ini ya, 20 hari. Berapa tambahan jumlah pekerja? Oke, kita tandai dulu. Ingat, ini yang ditanya tambahan, berarti kita cari dulu X-nya. Nah, karena angkanya ini kayaknya udah sama ya, angka sama yang tadi ya. Kamu soalnya sama, berarti ini udah tadi ya di soal nomor 1 sepertinya ini sama. Kita cek.
Oke, sama. Berarti kita langsung skip aja ke nomor 4 ya. Sama. Berarti karena sama, jawabannya adalah 8 tadi ya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sebuah jalan diperbaiki. Sebuah jalan diperbaiki oleh 6 orang pekerja. Berarti pekerjanya itu ada 6. Selama 90 hari. Berarti waktunya ada 90 hari. Jika proyek tersebut harus selesai dalam 30 hari, di sini waktu ya. Berapa tambahan jumlah pekerja? Oke, lagi-lagi ditanya tambahan. Kalau ditanya tambahan, kita cari X dulu. Karena ini angkanya sudah cantik, berarti kita tinggal seperti tadi ya, 6 menuju X, berarti 90 menuju 30. 90 ke 30 itu kali atau bagi. Dia hanya 2, kalau nggak kali bagi. Berarti bagi 3. Maka karena ini lagi-lagi perbandingan terbalik, jika sebelah kanan bagi 3, maka sebelah kiri lawannya kali 3. Jadi 6 kali 3, oke, 18. Apakah jawabannya langsung C? Tidak. Karena yang ditanya tambahan. Berarti dikurang dulu. 18 dikurang 6. Apa 18 dikurang 6? Ya, 12 orang. Jadi jawabannya yang B. Ya, kadang kalau kita buru-buru, kita lupa bahwa satu yang ditanya tambahan. Oke, aman ya. Kita lanjut. Ini ada 12 soal. Sekarang soal nomor 5. Kita mulai. 20% daya baterai HP. Nah, kali ini kita mengerjakan soal dengan eksplorasi yang lebih sulit. Nah, 20% daya baterai HP Gigi dapat bertahan selama setengah jam. Tadi itu daya. Daya nilai 20%. Dapat bertahan selama setengah jam. Sedangkan di sini adalah waktu. Waktunya adalah setengah jam. Atau karena opsi jawabannya dalam menit, kita ubah menjadi 30 menit. Oke. Lalu, jika pada satu ini telah menggunakan 80% daya, berapakah lama HP tersebut dapat digunakan? Oke, eksplorasinya di sini diketahui 80% yang telah digunakan, maka yang akan dipakai adalah sisanya. Baterai itu kan nilainya 100%. Kalau udah digunakan 80%, berarti sisanya berapa? Ayo. Ya, betul. 20% ya. Maka yang digunakan di sini 20%. Berarti ya nggak perlu dicari lagi ya juga 30. Berapa nih? Kalau 20%, maka juga akan 30 menit. Karena ini perbandingan seni senilai. Ya, nggak perlu dicari. Timbul pertanyaan, gimana Kak menentukan senilai dan terbalik? Hafal aja, rata-rata perbandingan terbalik itu yang kasusnya sedikit. Yang selalu berhubungan dengan waktu. Tapi ada pasangannya waktu dengan pekerja. Ya. Lalu waktu dengan kecepatan sebuah kendaraan. Satu lagi, waktu dengan ya debitnya. Nah, debit. Debit dalam air ya. Volume per waktu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Mirip nih soalnya. 25% daya baterai sebuah mobil listrik dapat digunakan untuk menempuh 80 kilo. Oke, kali ini hubungan daya dengan jarak ya. Jadi ketika 25% daya baterai sebuah mobil listrik dapat digunakan. Berarti 25% tadi ternyata jarak yang dapat ditempuh kalau baterainya atau daya tinggal 25 itu sejauh 80 kilo. Jika mobil tersebut telah menggunakan 50%, berarti kalau telah menggunakan, ini angka kebetulan 50 ya, maka sisanya ya juga 50. Ini berapa? Gitu ya. Oke, kita boleh misalkan dengan X, karena ini berbandingan senilai, jadi kita bisa buat tanda panah seperti tadi, dan angkanya kebetulan juga cantik ya. Berarti 80 ke X, berarti ini 25 ke 50. 25 diperlakukan apa biar jadi 50? Ya, kali 2. Karena ini perbandingan senilai. Jika sebelah kiri dikali 2, maka sebelah kanan juga kali 2. Berarti 8 kali 2 ya 160 km. Dan tanya berapa jarak lagi yang dapat ditempuh. Nah, ini hati-hati nih eksplorasinya. Yang ditanya adalah berapa jarak lagi yang dapat ditempuh dengan sisa baterai yang ada. Oh, berarti betul jawabannya 160 kilo ya.
Dan tadi itu tambahan. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Beberapa petani dapat menyelesaikan panen di ladang dalam waktu 10 hari. Berarti ini diketahui waktu 10. Jika berapa petani, berarti petaninya kita nggak tahu nih. Ya, ada petani alias pekerja. Kita nggak tahu jumlahnya. Kita misalkan X. Dapat menyelesaikan panen dalam waktu 10 hari. Berarti di sini waktunya 10 hari. Oke. Jika panen dapat selesai dalam waktu 8 hari, berarti panennya jadi lebih cepat, yaitu 8 hari. Ada tambah ketika ada tambahan 4 petani. Berarti kalau ada tambahan X yang tadi ditambah 4. Begini ya. Berapakah jumlah petani mula-mula? Oke, berarti yang ditanya adalah si X. Kan kita harus menggunakan cara biasa ya. Jadi gimana nih? Ini kita harus tentukan dulu ini perbandingan senilai atau terbalik. Berapa petani pekerja waktu. Berarti ini perbandingan terbalik. Maka kalau perbandingan terbalik berarti X per X tambah 4. Nah, salah satunya dibalik. Kak Mulia ini yang Kak Mulia balik. Berarti 8 di atas, 10 di bawah. Gitu ya. Nah, supaya lebih mudah, kita kecili dulu. Sama-sama dibagi 2. Ini 4, ini 5. Lalu kali silang. Jangan lupa buat tanda kurung biar tidak terjadi ini ya, kilap ya. Berarti 4 kali X. Berarti kan jadinya kalau kali silang, kita bawa ke sini ya. Jadi jadinya apa nih? Ya, 4X tambah 4 sama dengan 5X. Berarti ya 4 kali X, 4X ini ke sini. Lalu ini ke sini. 4 kali 4, 16. Sama dengan 5X. Lalu pindahkan 4X ke sana, maka didapat 5 kurang 4X sama dengan 16. Berarti jumlah mula-mulanya ada 16 petani. Berapa petani? Nggak ada jawaban. Oh, ada. A. Oke. Lanjut terus ke nomor 8. Sejumlah teknisi dapat memproyeksi jaring listrik dalam 15 hari. Sejumlah, lagi-lagi pekerja ya. Pink, nggak apa-apa lah. Kita belum tahu X, sementara waktunya adalah 15 hari. Oke. Jika perbaikan dapat diselesaikan dalam 9 hari, berarti lebih cepat. Setelah ditambah 6, berarti X ditambah 6. Sama kayak tadi ya. Berapa jumlah teknisi mula-mula? Berarti kayak tadi X per X tambah 6. Nah ini dibalik. Kita kecilkan aja dulu. Sama-sama bagi 3. 15 bagi 3. Berapa? Ayo. 5 ya. 9 bagi 3, 3. Maka didapat 5 per 3. Lalu jangan lupa dibalik. 3 di atas, 5 di bawah. Maka kali silang didapat 5X. 5 dikali X sama dengan 3 kali X, 3X. 3 kali 6, 18. Berarti jadinya 3X tambah 18. Maka ini pindah ke sana jadinya 5 kurang 3, 2X sama dengan 18. Kita dapat X sama dengan 18 bagi 2. Ternyata jumlahnya adalah X. 9 teknisi ya. 9 pekerja. Ada. Oke, jawabannya C. Gimana sampai sini masih lanjut? Lanjut? Ya, kita sampai 12. Nah, sekarang soal yang agak hot sedikit. Oh, tapi belum. Dia nomor 9. Oh, ini dia. Nah, ini. Kita lanjut. Sebuah proyek pembangunan jembatan dikerjakan oleh 40 orang pekerja. Berarti di sini ada pekerja. Pekerjanya di sini dikatakan 40 orang. Dengan target selesai dalam 90 hari. Berarti waktunya adalah 90 hari. Oke. Nah, karena ada kata-kata seperti ini nih, triknya adalah tapon ya, tabel point. Di mana kamu lihat menambahkan poin pada bagian belakang. Nah, namun pada hari ke-50, 15 pekerja tidak
15 pada hari ke-50, 15 pekerja tidak masuk. Oke, sepertinya soal nomor 9 ini kita salah soal, belum kita masuki, sebentar ya. Kamu ya tambahkan soal yang sudah diperbaiki. Kita pause dulu. Oke, nah ini dia soal yang sudah diperbaiki. Untuk soal nomor 9 kita ulang. Nah, ya. Mari kita lanjut. Sebuah proyek pembangunan jembatan dikerjakan oleh 40 orang. Berarti di sini pekerja di sini dikatakan ada 40. Nah, dengan target selesai dalam waktu 90 hari. Berarti di sini ada waktu yang disebut targetkan adalah 90. Nah, untuk tema tabel koin, kamu yang menambahkan pada bagian ujungnya adalah koin dengan cara mengkalikan pekerja terhadap waktunya. Jadi kalau kita kalikan 40 kali 90 itu ada 3.600 koin. Maka ketika nanti poinnya mencapai 3.600, pekerjaan baru selesai. Nah, biasanya ada masalah nih tengah-tengah. Namun pada hari ke-51, nah ini eksplorasinya. Kalau pada hari ke-51 berarti yang sudah berjalan 50. Maka waktu yang sudah berjalan 50 hari, ya selama 50 itu pekerjanya masih 40. Berarti 40 kali 50 ada 2.000 poin. Pada 2.000 poin pekerjaan telah dikerjakan. Tapi setelah itu 15 pekerja tidak masuk bekerja. Berarti apa? 15 pekerja nggak masuk selama 24 hari. Berarti waktu lebih 24 hari. Nah katanya 15 nggak bisa masuk, berarti 40 yang pekerjaan mula-mula tadi dikurang 15. Maka berapa? Ya, ada 25 pekerja yang masih bekerja. Oke, nah sekarang kita kurang nih. Yang ditanya apa sih? Berapa pekerja yang harus ditambahkan agar proyek tetap selesai sesuai target? Berarti waktunya tetap ya. Nanti kita kurangin dulu sisa poin. Berapa tuh sisa poin? 3.600 dikurang 2.000. Ya, sisa poin 1.600 poin. Nah, nanti tunggu dulu. Sebelum sampai ke sini. Ini kita kali dulu ya, 25 kali 24 saat pekerjaannya itu selama ini ada 600 poin di sini ya, lupa. Ini kita kurang, maka 2.000 kurang 3.000 itu berapa? 1.000 kurang 1.600 kurang 600, maka sisa poin ada 1.000. Nah, katanya pekerjaan, ditanya apa sih tadi berapa pekerjaan harus ditambahkan, tambahan pekerja. Jadi kalau tambahan pekerja, ya biasanya kerjaannya separuh waktu, targetnya 90, target 90. Sementara yang bekerja ada setelah dijalani nih. Ada berapa tuh? 50 tambah 24. Berarti ada 74. Maka sisanya ya kita kurangi 90 kurang 74, sisa 16. Berarti untuk mendapatkan kita cari ini dulu ya. Maka 1000 bagi 16. 1000 dibagi 16. Dapatlah 62,5 pekerja. Nah, di sini kalau kasusnya tuh ada koma-koma untuk pada bagian pekerja, kita selalu bulatkannya ke atas. Karena ini menjadi 63 pekerja untuk menyelesaikan sisa poin yang ada. Tapi yang ditanya tambahan, lagi-lagi tambahan, berarti hati-hati. Jangan langsung jawab 63 deh. Yaitu yang A, salah. Jadi kurangkan dulu sama 40 pekerja mula-mula. Karena yang ditanya adalah tambahan. Berarti 63 dikurang 40, 23 orang. Ya. Jawabannya yang C. Oke, jadi hati-hati.
Lanjut ke soal nomor 10. Proyek renovasi sebuah gedung dilakukan oleh 25 pekerja, berarti pekerjanya ada 25. Dengan target selesai dalam 75 hari, berarti di sini mewakili waktu 75 hari. Nah, jangan lupa di sini buat poin terus. 75 kali 25, angkanya tidak begitu cantik. Didapat 1875. Memasuki hari ke-41, berarti yang udah jalan 40. Jadi selama 40 hari, pekerjanya masih 25. Berarti 25 kali 40, dapatlah poinnya 1000. 10 pekerja tidak masuk selama 5 hari. Berarti selama 5 hari, 10 pekerja nggak masuk, berarti yang kerja hanya 15 orang. Ya kan? Jadi 15 dikali 5, itu ada 75. Oke. Yang ditanya adalah berapa pekerjaan tambahan yang harus disertakan agar proyek selesai sesuai target. Berarti tambahan. Kita cari dulu ya, sisa poin dulu. Oke, kalau kita perhatikan sisa poin tadi 1875 dikurang 1875 dikurang 75, berarti tinggal 800 ya. Oke, 400 poin. Nah, pekerjaan rencana itu 75 hari, setelah dijalani ternyata 45 hari, maka 75 dikurang 45. Tadi dapatlah sisa target yang harus selesai 30 hari lagi. Nah, ditanya apa tadi? Berapa pekerjaan tambahannya? Berarti cari X dulu. Berarti 800 bagi, karena X kali 30 800, berarti 800 bagi 30. Dapatlah 26,66. 26,6666. Nah, kalau pekerja bulatkan ke atas berarti ada 27. Nah, berapa tambahannya nih? Kita kurang ya, 27 dikurang 25 pekerjaan mula-mulanya. Maka didapatlah 2 orang. Jawabannya. Oke, sudah 2 soal lagi. 2 soal lagi untuk mengakhiri sesi kali ini. Yuk, semangat. Nomor 11. Oke. Sebuah gedung perkantoran sedang diperbaiki dengan estimasi selesai dalam sepertiga tahun. Berarti waktu ya. Sepertiga tahun, kita kalau soal view biasanya cari yang bulan-bulan. Berarti sepertiga kali 12 bulan adalah 4, berapa bulan? 4 bulan ya. 4 bulan. Kita ubah ke hari karena opsinya dalam hari. Berarti 4 kali 30 hari, berarti didapat 120 hari. Maka waktunya di sini kita tulis 120 hari. Oke. Dikerjakan oleh 30 pekerja. Berarti di sini pekerjanya itu ada 30. Nah, poinnya kita jangan lupa kalikan 120 kali 30. Berapa ya tuh 120 kali 30? Ada 3.600 poin. Setelah 50 hari, berarti kalau eksplorasinya setelah, maka angka yang digunakan 50. Beda sama tadi, memasuki pada hari yang digunakan kurang 1 ya. Berarti setelah 50 hari, berarti di sini kita tulis 50 hari dulu. Itu pekerjanya masih ada 30. Maka poinnya 5 kali 3, 15, 1.500 poin. Nah, setelah 50 hari, 10 pekerja berhenti bekerja karena adanya masalah teknis. Berapa yang berhenti? 10. Berarti kalau 10 yang berhenti, sisa pekerja 10. Ya, selama berapa hari? Selama Setelah 50 hari 10 pekerja berhenti. Ya udah sampai selamanya ya, sampai selesai pekerjaan ternyata mundur. Oke, yang ditanya adalah berapa hari mundurnya, berarti waktunya. Jadi kita cari sisa poinnya dulu. Karena ini udah selesai, berarti 3.600 dikurang 1.500. Berapa tuh 3.600 dikurang 1.500? Ya, 2.100. Berarti sisa poin 2.100.
Ya, sisa poin 1.200. Sementara ditanya berapa mundurnya. Pekerjaannya 10. Ya udah, dulu kita lihat dulu apakah ada setelah 30 hari pekerja berhenti dan bekerja. Setelah 50 hari seorang pekerja berhenti. Ada yang miss nggak? Pertama 120. Ya, 10 pekerja berhenti. Berarti yang dimasukin bukan 10. Yang dimasukin adalah 20. Kan kerjanya berhenti. Ya, yang kerja itu ada yang berhenti kan 10. Berarti 30 kurang 10 ada 20. Ya, K 2100 bagi 20. K ada 105. Oke, berarti ada Mbak cek lagi ya. Setelah 50 hari 10 pekerja berhenti. Betul ya? 10 pekerja berhenti berarti kan tinggal 20. Oke. Berarti 2100 bagi 20. Berapa toh? 2100 bagi 20 didapat 105 ya. 105 hari. Nah, nah ditanya berapa nih mundurnya? Target 120 setelah dijalani nih 105 tambah 50. Berapa toh? 105 tambah 50 berarti 155 ya. 155. Oke. Berarti mundur berapa tuh dari 120 ke 155? Tinggal kita kurangin aja. Kurang 120 berarti mundur 35 hari. Nggak ada opsi ya. Coba nanti silahkan dicek kalau kamu dari sini salah ya. Di kolom komentar apa yang salah. Soal terakhir kita sebagai penutup atau soal ini Kak Mulia jadiin PR. Oke lah, biar menarik ini Kak Mulia jadiin PR, tulis di kolom komentar ya. Kalau ternyata nanti yang komen itu lebih dari 5 orang, Kak Mulia buat videonya. Oke, semoga bermanfaat untuk aneka perbandingan FR ini. Semoga tahun ini lulus jadi ASN. Kak Mulia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.